Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing session. Kami beri judul bukan workshop, bukan apa gitu ya, tapi memang sharing session. Kenapa? Karena tujuan dari acara kali ini itu adalah memang kami ingin ibu-ibu yang ada di depan ini, Bu Ana dan Bu Atika, untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian gitu ya, bagaimana tips and trick, kemudian bagaimana sih memunculkan judul penelitian yang akan diusulkan untuk hibah. Baik, langsung saja begitu. Yang pertama Bu Ana dulu, baru nanti dilanjut oleh Bu Atika, baru setelah itu kita tanya jawab gitu nggih. Baik, monggo Bu Ana. Terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diminta untuk sharing ya, sebetulnya ketika memutuskan untuk membuat proposal hibah pada saat itu, yang saya pikirkan adalah hal-hal yang lagi tren atau hal-hal yang lagi menjadi buah bibir lah. Karena saya ada di dunia pendidikan, maka saya explore ke sekolah-sekolah pada saat itu. Misalkan di tahun 2017-18 pada saat itu rame-ramenya literasi. Ya, Sidoarjo pada saat itu menjadi kabupaten yang mencanangkan sebagai kabupaten literasi. Dengan waktu itu tahun 2000 berapa itu membuat rekor muri kan pada saat itu di alun-alun. Nah, itu langsung saya terinspirasi. Sidoarjo sudah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang akan mengusung literasi. Sebetulnya gimana sih pelaksanaan di sekolah? Nah, hal itu yang menggelitik saya di tahun itu bahwa coba saya ingin tahu seperti apa literasinya Sidoarjo. Kalau Dinas Pendidikannya sudah ngomong bahwa saya Kabupaten Sidoarjo ini kabupaten literasi. Nah, dari situ saya terbentuk ide melihat ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga subjek penelitian saya pada saat itu ya ini guru-guru dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Itu tahun pertama lolos. Kemudian di tahun kedua itu rame-ramenya HOTS di sekolah. Pada saat itu UNAS, guru-guru rame, harus soal-soal harus HOTS, pembelajaran harus HOTS. Nah, pada saat itu akhirnya saya ngambil topik HOTS itu. Kemudian saya ingin melihat bagaimana sih HOTS ini diterapkan di sekolah, terutama dari sisi asesmennya, penilaiannya yang ada di sekolah. Jadi semuanya itu muncul ide itu dari sesuatu yang viral. Sampai yang terakhir kemarin, yang tahun 2021 ya Mas Haris, terakhir itu ya 22 ya, itu memang multiliterasi. Ini model pembelajaran baru sebetulnya, model pembelajaran baru yang muncul di dunia pendidikan tetapi belum banyak diketahui oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, tapi di luar negeri sudah marak. Nah, ini saya mengenalkan, kalau di sini saya mengenalkan metode ini kepada guru-guru. Akhirnya bentuk penelitiannya juga berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana tipsnya, ya memang pasang telinga, pasang mata, ya sejauh mungkin memandang, mengobservasi dan mendengar. Kira-kira apa di bidang Bapak Ibu sendiri-sendiri, otomatis saya nggak bisa mengetahui. Kalau mungkin di ekonomi trennya apa di akhir-akhir ini yang bisa diangkat. Begitu juga di PGMI. Kalau PGMI mungkin masih sama-sama ya pendidikan ya. Jadi kalau sekarang mungkin di kurikulum Merdeka itu yang bisa diangkat, pembelajaran berdiferensiasi itu yang lagi in juga. Kemudian penilaian-penilaiannya itu bisa mengembangkan indikator-indikator dari profil pelajar Pancasila. Itu banyak sekali celah yang bisa diambil dari situ. Kalau dari saya itu, jadi yang pertama kita cari sesuatu yang lagi tren aja, yang lagi banyak diminati dari orang-orang untuk meneliti, tetapi kita mengambil dari sisi lingkupnya saja. Pada saat itu saya sudah membaca beberapa penelitian itu di mana-mana, tapi di Sidoarjo belum ada. Nah, di situ akhirnya muncul ide. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan ide, kemudian barulah kita mempelajari isi dari buku panduan yang ada di
yang diterbitkan oleh Simlitapmas pada saat itu atau sekarang Bima. Pasti setiap tahun ada kan buku panduan ya. Nah itu setelah kita mempunyai ide, maka yang paling yang menentukan juga itu bagaimana bentuk proposal kita. Nah di situ ada, saya waktu itu baca-baca dan menemukan ini. Yang ini saya ambil sebagai acuan ketika saya mau membuat proposal. Itu yang pertama, mengenal siapa lembaga pemberi dana hibahnya. Karena setiap lembaga itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian ketika membuat proposal juga syarat-syaratnya apa, itu harus detail. Karena saya kurang teliti, ya itu kurang satu bab. Jadi eman banget karena pada saat itu dari Jakarta sebetulnya tertarik dengan proposal kita, tetapi ternyata ada satu bab yang saya itu kurang lengkap sehingga disayangkan langsung di drop. Kemudian diganti dengan hibah yang lain pada saat itu. Nah itu yang saya sampai menyesal, ya ampun sebetulnya ada, kita sudah punya konsepnya, tapi karena saya kurang teliti membaca saat itu sehingga ada kekurangan. Itu jangan sampai Bapak Ibu terjadi sudah soro-soro bikin proposal, sudah melean dan sebagainya, tapi ada satu yang kurang, itu menyakitkan sekali. Kemudian menyertakan informasi teknis. Informasi teknis di sini proposal Bapak Ibu diusahakan clear mungkin lah. Istilahnya kalau misalkan saya ya dari pendidikan, maka informasi mau ke sekolah mana, kemudian monggo Pak Agus. Ya, jadi informasi-informasi tentang tempatnya, tentang lokasi itu suatu informasi teknis yang sangat dibutuhkan oleh pembaca atau reviewernya. Dan itu kita harus menyebutkan yang secara detail tentang informasi-informasi itu. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu juga dibuat yang serealistis mungkin. Tidak usah terlalu bahasanya, tidak usah terlalu puitis sehingga sulit dipahami dan menimbulkan banyak persepsi gitu ya. Jadi langsung tujuannya itu tujuan yang teknis-teknis itu malah yang lebih disukai oleh reviewer kalau saya lihat selama ini. Kemudian tersusunnya sistematis di sini otomatis itu tadi mulai bab ya, mulai di mana kalau memang ada diagramnya atau ada tabelnya dan sebagainya, itu semuanya disusun dengan sistematis. Kemudian bahasa yang ringkas dan jelas. Kebetulan kalau ini semua proposalnya berbahasa Indonesia ya, jadi tidak masalah. Tetapi yaitu tadi antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu tolong dibedakan ya. Jadi misalkan kita bahasa tulis dengan bahasa lisan itu kan berbeda ya. Jadi kayak misalkan penggunaannya ya, penggunaan katanya itu mungkin kalau kita lisan gini kita bisa digunakan, tapi kalau dalam bahasa tulis itu dikurangi atau mungkin dihilangkan penggunaannya. Misalkan itu kepunyaannya, nah, seperti itu kalau lisan oke, tapi kalau tulis itu kurang etis ya kalau dari sisi bahasanya. Kemudian format turuti saja apa yang sudah di template-nya itu pasti kalau di Bima sudah ada template-nya, kita tinggal ngisi. Kemudian anggaran, nah ini dalam menyusun anggaran juga pengalaman tahun pertama kita lolos hibah dari inspektorat itu mereka sangat-sangat detail ternyata ketika anggaran itu kita nggak bisa. Kenapa kok sekian? Padahal misalkan hotel gitu ya, waktu itu dibuat hotel 300.000. Hotel mana yang itu 300.000, berapa jam dan sebagainya itu dikejar. Karena mereka sudah punya standar dari Menteri Keuangan itu kan ya. Kita sebagai patokannya, uang harian itu berapa, transport itu berapa. Jadi ini kalau dosen ekonomi mungkin lebih paham ya, PP 21 ya. Itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan, itu bisa dibuka-buka Bapak Ibu
untuk menentukan berapa transport, berapa uang harian. Itu detail sekali mereka. Dan mereka pasti akan melihat, oh ini markup-nya terlalu besar misalkan. Itu jangan sampai mereka mempertanyakan gini, oh cuman gini kok sekian, nah, nanti pasti akan dipotong itu. Kemudian mempelajari indikator penilaian, bahwa indikator proposal yang baik, maksudnya yang reviewer, penilaian reviewer itu apa saja gitu ya. Kemudian batas waktu, nah ini biasanya apa ya, budaya kita kalau nggak deadline, menjelang deadline, kalau nggak SKS itu nggak nulis gitu. Nah Bapak Ibu kalau memang mau mengajukan jangan mepet-mepet, jauh-jauh hari sudah disiapkan supaya lebih perfect isi proposalnya. Dan yang terakhir lakukan editing. Editing ini ketika sudah jadi, merasa sudah jadi, nanti biarkan kalau waktunya masih panjang ya, berapa hari nanti dibaca lagi, coba dibaca lagi, pasti nanti akan menemukan sesuatu yang perlu diganti. Oh kayaknya lebih bagus ini dan sebagainya, kata-katanya atau apa itu perlu untuk mereview, melakukan edit. Saya kira dari saya itu aja, Bu Elsa. Terima kasih. Langsung dilanjut dengan Bu Atika gitu ya, Bu Ana. Nanti kalau misalnya ada tanya jawab, ketika tanya jawab Bu Ana sudah tidak di sini, nanti mungkin bisa WA atau japri beliau gitu ya. Bisa diwakili Bu Atika, nanti akan disampaikan kalau misalnya ternyata ada yang tidak bisa disampaikan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Langsung ke Bu Atika nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya ini ya. Selamat sore Bapak Ibu. Jadi disclaimer dulu di awal. Saya di sini juga sharing ya. Kebetulan beberapa kali dapat pengalaman mendapatkan hibah. Jadi di sini posisinya tidak menggurui, tidak intinya sharing pengalaman aja, sesuai dengan judulnya sharing session. Untuk konsentrasi atau ketertarikan penelitian, saya di bidang multimedia, learning media teknologi dan media studies. Kebetulan saya sudah beberapa kali mendapatkan PDP tahun 2018, PDP pertama kali saya di sini 2015, berarti 3 tahun kemudian baru mencoba. Dan alhamdulillah dapat rezeki PDP pertama, perancangan buku panduan umroh berbasis AR. Lalu tahun 2019 vakum karena lahiran. Terus 2020 dapat lagi PDP alhamdulillah digital kreatif media sebagai media promosi Airmada. 2002 yang sebelumnya sebagai ketua, lalu ketuanya slotnya sudah habis, tinggal sisa anggota. Tahun 2021 dengan ketua Bu Neni, halo. PDP alhamdulillah dapat rezeki juga dengan mengangkat judul rancang bangun perangkat pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman berbasis AR. Lalu yang terakhir tahun 2022 PDP sebagai anggota pengembangan modul ajar interaktif bahasa Inggris bagi mahasiswa bidang non bahasa Inggris pembelajaran blended learning. Nah, seperti itu. Jadi mungkin beberapa pengalaman tersebut saya sharing aja ya, yang kemarin saya lakukan itu siapa tahu ada hal-hal yang bisa jadi insight buat Bapak Ibu seperti itu. Karena saya pun juga masih masih mencari bagaimana yang terbaik, karena kemarin tahun 2023 saya ngajukan PKM juga nggak lolos PKM. Ya seperti yang Bu Ana lakukan, cari kenapa ya kok bisa nggak lolos, dan sudah ketemu kenapa. Ya semoga tahun depan insya Allah bisa lolos bersama Bapak Ibu semua di Unusida. Amin. Mungkin melengkapi seperti yang tadi melengkapi apa yang disampaikan Bu Ana, karena tadi katanya ada yang masih belum sama sekali mencoba PDP nggih. Jadi mungkin ada intro dulu tentang PDP. Apa itu PDP, mungkin tidak terlalu detail dan komplit karena posisinya juga saya tidak sebagai yang
menjelaskan cuma ini apa yang saya tahu begitu ya. Dan juga saya ambil dari panduan yang terakhir tahun 2023. Jadi PDP itu masuk ke skema penelitian kompetitif nasional. Jadi di situ ada 3 skema sebenarnya, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, PDP ini masuk ke penelitian dasar atau yang skema pertama. Lalu untuk yang bisa ikut untuk slot PDP ini hanya kampus-kampus yang masuk ke kelompok Madya, Pratama, dan Binaan. Unusida masuk ke Madya, Bu ya. Ini mulai tahun kemarin yang berubah ya, Bu ya. Tahun 2022 itu masih Binaan aja ya kalau enggak salah, ya enggak sih? Kalau yang karena memang 3 tahun ini ya banyak yang berubah di Bima, termasuk yang sebelumnya Simlit Tapmas. Waktu saya awal dapat PDP saya pakai Simlit Tapmas, terus migrasi ke Bima, dan sekarang dan seterusnya sepertinya memang pusat ini menggunakan perwayangan ya, Arjuna, Bima, Sinta. Ini kayaknya mau ada lagi si Dewa kalau enggak salah, tapi enggak tahu buat apa si Dewa, nggak tahu kapan dan buat apa saya juga nggak tahu, tapi sepertinya akan ada itu si Dewa. Sister mungkin ganti nama paling bentar lagi si Bagong biar sama mungkin ya. Ya terus mulai tahun kemarin kalau tidak salah itu sudah Madya juga sudah bisa PDP, makanya mungkin saingannya semakin banyak ya Bu ya. Kalau kemarin hanya Binaan aja, kampus-kampus dari Binaan, tahun kemarin itu saingannya nggak hanya kampus-kampus dari Binaan, tapi ada kampus dari Madya, dari Pratama, makanya benar-benar yang selain berusaha juga berdoa agar PDP-nya lolos. Dan untuk PDP ini skemanya 1 tahun. Karena ada skema-skema lain yang multi tahun ya, kalau PDP 1 tahun. Nah, ini ada 5 hal yang saya lakukan saat saya mau ikut hibah ya, terutama dalam hal ini PDP. Yang pertama tentunya panduan, karena panduan itu setiap tahun berbeda-beda. Mungkin tahun 2024 nanti ada yang berubah lagi, karena perubahannya juga kadang banyak, kadang dikit. Kayak ini yang tahun 2000 sekian itu template-nya misalkan mintanya pendahuluan bukan abstraknya misalkan minta 500 kata. Nah, yang 2023 itu ternyata mintanya 300 kata. Itu perubahan walaupun kecil tapi ya lumayan mengurangi kata-kata yang 500 menjadi 300. Lalu yang sebelumnya template proposal itu minta pendahuluan dan kajian tinjauan pustaka. Lalu yang tahun kemarin ini 2023 masuk tahun ini itu sudah dijadikan satu. Jadi tinjauan pustaka udah nggak ada, di merger ke dalam latar belakang untuk pendahuluan. Jadi panduan-panduan terbaru itu harus selalu dipahami gitu, karena ya memang penting sekali. Jangan sampai karena salah template, nah terus kita nggak diterima hanya gara-gara masalah teknis. Lalu timeline ini juga penting. Tadi seperti yang disampaikan Bu Ana, jangan mepet ya, karena memang servernya takutnya penuh karena kita aksesnya se-Indonesia. Lalu skema, nah karena ikut hibah PDP, jadi saya juga pelajari PDP itu seperti apa, luarannya yang diminta apa aja, karena setiap skema beda-beda, luarannya yang diminta juga beda-beda. Jadi harus paham tentang skema yang dipilih. Dan template proposal. Di panduan itu ada di lampiran template proposal, tapi di Bima juga ada template proposal yang bisa di-download. Nah, terus pelajari sistem Bima, ini penting banget karena memang kita memasukkan inputan banyak sekali di Bima, termasuk upload. Jadi nggak hanya upload proposal aja, tetapi input ini itu, terus RAB apalagi. Nah, kalau misalkan belum ngerti, kayak kemarin pas pertama kali Bima diterapkan untuk 2023 itu saya sendiri dan teman-teman yang mencoba mengajukan hibah agak meraba-raba, ini kadang sudah dikirim tapi RAB-nya ternyata nol lagi. Itu mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Itu memang mungkin karena Bima kemarin baru pertama kali, jadi masih trial error ya, tapi semoga yang tahun besok sudah tidak ada hal-hal seperti itu. Termasuk juga kalau mau ke selanjutnya harus upload sesuatu dulu, PDF dulu misalkan. Nah, itu hal-hal itu juga harus dipahami juga, biar nanti saat
Bapak Ibu benar-benar mau submit proposal yang benar, itu sudah nggak ada yang kelewat. Itu harus apa ya, harus ngerti. Terus RAB, nah RAB ini penting juga. Kalau yang terakhir itu menggunakan Permenq nomor 106. Kalau sekarang mungkin sama atau mungkin beda, saya belum update. Masih sama 2017. Oh, belum muncul. Yang terakhir seperti itu, karena di sana nanti ada aturan-aturan seperti uang konsumsi itu berapa rupiah, satuannya apa, terus kayak pembantu peneliti yang bisa dimasukkan tuh apa aja, ketua tuh enggak boleh. Jadi istilah-istilah yang di RAB juga, tapi kita inputnya sudah by system ya, jadi sepertinya memang sudah tidak terlalu yang kayak dulu yang awal-awal tuh masih kayak kalau salah input tulisan itu juga akan berpengaruh, tapi kalau sekarang kayaknya lebih sudah aman. Tapi tetap Bapak Ibu bisa lihat di Permenq itu kira-kira apa saja personil-personil yang bisa dimasukkan. Misalkan ada sekretaris penelitian, terus ada pembantu penelitian, ada pembantu survei dan lain-lain, itu semua ada diatur di Permenq ini. Terus cari tim, nah ini juga penting karena memang nggak bisa kalau kita single fighter sebagai ketua sekaligus anggota, itu nggak mungkin, pasti gagal di administrasi. Jadi harus ada satu minimal anggota. Nah nanti di skema itu juga beda-beda, ada personil maksimal minimal 1 sampai 2 kalau nggak salah kalau PDP itu. Jadi cari yang memang bisa membantu penelitian yang diangkat, karena nanti dijelaskan juga di dalam proposal dosen B itu bantu bagian apa, dosen C bantu bagian apa. Jadi nggak hanya asal masukin nama aja, mereka harus ada peran yang ditulis di sana. Lalu yang terakhir kalau semua sudah dipahamin, kalau saya baru saya eksekusi membuat jadwal tuh yang mungkin sama tim kira-kira bikin proposalnya kapan dan bagaimana, lalu RAB-nya bagaimana, dan terakhir tentunya submit BIMA yang tidak mepet pada waktunya. Gitu. Lanjut Mbak Asita. Ya ini tadi ya ada perubahan. Kalau dulu itu waktu saya terakhir AA ya. Kalau sekarang elektor masih bisa PDP alhamdulillah. Tapi lektornya lektor 200. Kalau lektor 300 seperti Bumet nggak bisa. Gitu ya. Terus kalau dulu itu dibatasi ya anggota ketua maksimal 2. Kalau sekarang keterangannya sih ketua 2 kali, anggotanya udah nggak ada. Jadi kayaknya bisa anggota Bu lebih dari 2 kali. Nanti dicoba aja. Yang udah ya terakhir gitu tulisannya saya lihat tuh 2 kali sebagai ketua, udah anggotanya nggak ada tulisan. Beda kayak yang sebelumnya itu ada ketua dan anggota gitu. Terus untuk PDP ini TKT-nya ada range 1 sampai 3. Nah, ini juga ditentukan sesuai skemanya. Kalau penelitian dasar tuh 1 sampai 3. Nah, penelitian terapan sama pengembangan tuh beda lagi. Untuk luaran, itu luarannya juga yang diminta ya ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Kalau luaran wajib itu jurnal nasional terakreditasi publish. Nah, itu kalau dulu tuh masih bisa accepted. Jadi dengan LOA udah aman. Kalau sekarang harus publish, mungkin tambah ketat ya. Sintanya alhamdulillah masih tidak dibatasi harus yang tinggi-tinggi, jadi 1 sampai 6 masih boleh, yang penting Sinta atau satu jurnal internasional atau proceeding. Itu sih kalau yang di panduan. Nanti mungkin berubah lagi, saya kurang paham ya. Sementara yang kemarin-kemarin seperti itu. Begitu. Kalau luaran tambahannya itu di luar luaran wajib. Jadi kalau misalkan luaran wajibnya sudah, kalau kemarin saya sih luaran wajibnya itu jurnal Sinta semua. Nah, tambahannya baru saya kalau masih ada dana saya masukkan konferensi internasional atau haki. Nah, itu kan lumayan. Jadi sekali kayak PDP yang 2018 itu luaran wajibnya Sinta, lalu tambahannya dapat konferensi internasional, dapat haki, dapat buku jadi lumayan lah, kalau bisa sekali hibah itu bisa dapat banyak gitu. Kalau kemarin saya begitu. Terus lanjut. Nah, ini untuk TKT. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin ya masuk ke BIMA, nanti waktu input submit ajuan baru nanti disuruh ngisi TKT dulu. Nah, TKT itu kalau untuk PDP range-nya 1 sampai 3.
gitu. Kalau di bawah itu nanti nggak keluar nanti pilihan PDP-nya. Jadi paling tidak TKT 1 sampai 3 itu bisa muncul, baru nanti pilihan PDP-nya dia bisa muncul. Nah, di keterangan di panduan juga ada di lampiran 5 tentang apa itu TKT dan teman-temannya, ya. Intinya seperti itu. TKT itu nanti terkait sama apa yang Bapak Ibu ajukan ya. Terus di panduan juga ada jadwal. Nah, ini juga tentatif ya, kadang molor-molor juga, kalau pusat itu udah biasa ya molor-molor gitu. Tapi paling enggak ini buat acuan kita, karena di template proposal tuh ada jadwal juga gitu. Nanti kita bisa gunakan yang di panduan itu sebagai acuan saat membuat jadwal di proposal, kalau saya gitu. Lanjut lagi. Nah, ini untuk template proposal, kalau sekarang kayaknya semakin lama semakin minimalis ya Bu ya. Kalau dulu 2018 saya ngerasain yang kayak bikin proposal skripsi bab 1 sampai bab 3, terus habis itu berkurang lagi selembar, tapi nggak selembar sih, maksudnya kayak gini cuma lebih banyak. Nah, sekarang ini lebih simpel lagi, mungkin biar reviewernya lebih cepat nge-review ya. Nah, intinya di template ini juga Bapak Ibu harus lihat apa aja yang diminta, karena di situ di kotak-kotak itu sudah ada keterangannya, mintanya kata-katanya berapa maksimal, terus isinya apa aja yang diminta, jangan sampai yang diminta tuh enggak ada gitu, karena nanti ya tentunya bisa berpengaruh dengan diterima apa tidaknya gitu ya. Bisa lanjut. Ini juga di panduan ada ya, di panduan tuh ada di lampiran untuk template-nya, tapi di Bima juga ada, tinggal download, tinggal di edit sesuai dengan proposal Bapak Ibu. Iya, lanjut. Udah ya. Nah, ini pengalaman saya ya, judul. Nah, kalau judul ini beberapa judul yang sudah kemarin PDP. Jadi saya gunakan itu tidak lebih dari 20 kata, dan judul itu yang saya pakai benar-benar menampilkan apa yang saya lakukan. Jadi apa yang dituju, apa yang metodenya dan sasarannya siapa gitu. Misalkan kayak yang pertama itu perancangan buku panduan umroh berbasis AR, nanti disesuaikan dengan bidang Bapak Ibu semua ya. Kalau saya di DKV seperti itu, jadi sasaran kontribusinya perancangan buku panduan. Mungkin kalau nyenengan bisa model atau yang lain, itu adalah kontribusinya dari judul ini. Lalu objek sasaran penelitiannya itu apa gitu. Objeknya saya kebetulan menggunakan tema umroh gitu, atau judul yang di bawahnya misalkan objek penelitiannya mata kuliah dasar pemrograman. Lalu metode atau teknologi yang digunakan juga dimunculkan di judul agar reviewer saat melihat judul itu langsung ngerti kira-kira secara garis besar yang mau diangkat itu apa. Kalau bisa ya bikin judul yang agak-agak bombastik kayak clickbait gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan mungkin reviewer, saya nggak tahu juga ya, nggak pernah jadi reviewer, tapi mungkin mereka akan lihat speed review dari judul-judulnya. Mungkin kalau judulnya udah clickbait itu mungkin mereka ada interest tersendiri lah untuk lebih lebih ada poin plusnya awal untuk si reviewer menilai lebih dalam lagi gitu sih. Terus lanjut lagi. Nah, ini ringkasan penelitian yang pernah saya lakukan ya. Jadi di proposal itu di bagian pertama ada ringkasan yang diminta. Ringkasan itu kalau saya buatnya terakhir, kayak abstrak gitu loh. Kalau proposal skripsi itu kan abstrak ya, abstrak terakhir. Nah, sama kalau ringkasan itu ya dibuat terakhir, karena di situ juga ada kata kunci. Dan kalau panduan yang terakhir tahun ini itu yang diminta 300 kata maksimal, nggak boleh lebih gitu. Nanti takutnya ya karena hal-hal seperti itu terus nggak diterima kan ya Eman. Terus di sini juga saya breakdown ringkasan penelitian, semuanya harus ada dan sistematis, mulai dari latar belakang dan masalah umum, lalu di situ juga harus ada formulasi masalahnya itu apa, jadi solusinya apa, lalu tujuannya itu apa dari solusi yang diberikan, lalu manfaatnya apa dari solusi yang saya berikan ini, lalu metodenya seperti apa, luarannya apa, dan TKT-nya juga saya singgung. Jadi ringkasan penelitian itu kalau saya kemarin saya masukkan semua hal ini secara urut. Lalu kata kuncinya itu maksimal 5, boleh kurang dari itu. Selanjutnya di latar belakang
yang diminta itu latar belakang. Kalau waktu dulu latar belakang itu atau pendahuluan itu ada tinjauan pustaka. Nah kalau sekarang dijadikan satu sama pendahuluan. Jadi selain latar belakang juga ada, dulu tuh di tinjauan pustaka isinya state of art sama roadmap. Kalau sekarang dijadikan satu di pendahuluan. Nah maksimal kata-katanya ada 1000, nggak boleh lebih untuk keempat poin ini. Nah, kalau ya lanjut Mbak, kalau di proposal yang pernah saya ajukan kemarin itu di pendahuluan saya masukkan latar belakang atau masalah umumnya seperti apa, lalu urgensi dari penelitian yang saya angkat itu seperti apa, lalu selanjutnya next tujuan penelitian, metode, walaupun tidak komplit, tidak detail ya, karena kan nanti ada bagian sendiri metode dan spesifik khusus dari. Kebetulan di sini saya bikin katalog. Saya bikin apa ya waktu itu ya lupa. Jadi apa yang mau dibuat itu spesifik khususnya bisa disampaikan juga di pendahuluan. Nah kalau yang sekarang ini ada selanjutnya setelah membahas state of art sama roadmapnya. Kalau kemarin saya state of art-nya tuh lebih ke penelitian-penelitian yang relevan ya, kayak di bab 2 skripsi gitu. Lalu novelty-nya apa, posisi dari penelitian saya di antara penelitian terdahulu seperti apa, itu dibahas kayak literatur review gitulah. Terus roadmap-nya ini mungkin dikaitkan dengan roadmap-nya Prodi, Renstra, semacam itu. Intinya harus sekarang diminta di pendahuluan itu ada roadmap-nya juga, karena penelitian rekam jejak yang kemarin-kemarin sama yang akan diajukan itu harus ada alurnya gitu, nggak tiba-tiba ngambil ini, tiba-tiba ngambil itu, seperti itu. Itu nanti dilihat juga sama reviewernya. Lanjut, metode. Nah di metode juga ada ketentuannya tidak lebih dari 1000 kata, lalu dilengkapi dengan diagram alir, jadi tidak hanya kata-kata aja, mereka mungkin minta yang lebih gampang dipahami ya, dengan visualisasi diagram alir. Dan tentunya metode ini juga nyambung ke RAB, karena kan RAB yang kalau saya buat RAB itu saya breakdown dari kegiatan sih, misalkan ya nanti keluar luaran wajib, berarti RAB-nya apa untuk mendukung luaran wajib itu dan seterusnya. Lalu juga saya jelaskan tugas-tugas dari tim saya tuh ngapain aja. Misalkan saya punya 2 personil, berarti dosen A itu nanti bagian apa, dosen B itu bagian apa. Jadi memang kita nggak bisa langsung tiba-tiba masukkan orang tapi nggak ada kaitannya dengan penelitian kita, itu nggak bisa, karena pasti harus ditulis di dalam sini. Lalu juga di metode masih dibahas juga luaran wajib dan tambahan sesuai dengan yang tadi gambar yang di atas tadi. Yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka yang diminta itu formatnya Vancouver. Kalau di sini kan apa ya Ibu ya, di Unisida ya. Ya nggak sih, apa ya? Harvard ya. Ya pokoknya kan macam-macam. Nah yang sini yang di Bima ini mintanya Vancouver, pakai Mendeley aja kan, langsung nggak usah mikir lah ya. Jadi pakai bantuan semacam Mendeley dan teman-temannya. Tapi dia mintanya tuh diurutkan dikasih numbering, dan hanya yang ditulis itu yang muncul, jangan sampai yang nggak dikutip itu muncul di daftar pustaka. Itu aja sih Bapak Ibu yang bisa saya share. Mungkin ya tadi seperti yang dikatakan Bu Ana, jangan mepet-mepet, karena memang sistem itu kita nggak tahu ya, kalau banyak yang buka dalam waktu yang bersamaan kan pastinya penuh dan error takutnya. Jadi saya sarankan ya jauh-jauh hari sudah submit seperti itu. Ya terima kasih Bu.